Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kami sudah berada di Desa Jemuat di Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau. Tadi perjalanan kami dari Desa Kina itu membutuhkan kurang lebih sekitar 20 menit. Dan saya sekarang sudah berada di Desa Jemuat ini, berada di salah satu rumah tokoh masyarakat yang ada di Desa Jemuat yang cukup terkenal, yaitu dengan Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini adalah seorang tokoh masyarakat dan beliau juga baru pensiun dari guru ya. Selamat pagi Pak Ridwan. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sudah berapa lama ya Pak mengabdi sebagai seorang guru ASN di Desa Jemuat dan di sekitar Batangkawa ini Pak? Bisa diceritakan? Saya Pak bertugas itu sekitar 37 tahun. 37 tahun ya? Di Kabupaten Lamandau ini. Iya. Dulu pengalaman saya bertugas itu waktu mudik aja dari Pangkalan Bun mendatangi Desa Liku itu setengah bulan terkatung-katung. Di Desa Liku ya? Di Desa Liku mendatangi itu. Iya. Karena apa? Karena dapat dikatakan waktu itu perekonomian orang-orang desa itu dapat dikatakan pada zaman itu satu desa paling tinggi 1 biji kelotok. Jadi untuk menumpang bahasa daerah kami sini, transportasi itu sangat sulit dan sangat susah sekali pada waktu itu tahun 86-87. Tahun 86 Bapak sudah merantau ke sini ya? Iya, sudah masuk. Itu kenapa Bapak memutuskan untuk merantau ke Lamandau? Pilihannya kenapa Lamandau begitu Pak? Karena waktu itu Pak, tes waktu penerimaan dari 86-87 itu kami diberi peluang untuk menentukan pilihan. Kata seandainya saya lulus, saya minta ditempatkan di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Oh iya. Iya. Nah tapi fakta berbicara lain. Oh iya. Saya waktu itu mau mintanya malahan ke Sampit. Ke Sampit atau ke Timur-Timur karena gajinya besar. Waktu begitu. itu di Timur-Timur besar gajinya. Iya. Tapi ke Timur-Timur waktu itu kan gejolak. Iya. Akhirnya ikutlah tes dulu. Akhirnya saya lulus itu 1 Desember 87 itu dan ditempatkan melihat SK itu di kantor Bupati Kobar itu saya ditempatkan di Desa Jemuat. Terus melihat rute perjalanannya pada waktu itu saya melihat di pojok paling ujung. Desa paling ujung ini. Desa paling ujung. Ya. Nah, tidak terbayangkan pada waktu itu karena saya ini artinya lelaki dan pantang menyerah. Oh iya. Waktu itu Bapak masih bujangan ya? Bujangan Pak. Oh, ketemu jodohnya tuh di sini. Di sini. Iya. Dulu itu Lamandau ini masih bagian dari Kobaringan Barat Pak ya? Iya, Kobar. Oh, belum pemekaran? Belum. Jadi Bapak ini memang aslinya sebelum dimekarkan itu bagian dari Kobar sudah mengabdi di sini Pak ya? Ya betul Pak. Dan waktu itu bujangan, meninggalkan kampung halaman, langsung ke desa yang belum pernah dikunjungi. Iya betul. Dan termasuk ke dalam 3T itu ya? Iya. Terpencil, terluar, tertinggal. Iya. Kemudian bisa diceritakan mengapa Bapak bisa betah berada di desa yang sangat terpencil ini Pak? Bagaimana? Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak merasa betah? Karena gini Pak, saya ini kan karena pribadi orang satu sama lain itu jelas berbeda. Karena saya tuh dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Dari kecil ini kan hidupnya tidak ada yang disaingi atau bersaingan. Jadi dengan konteksnya saya diberikan oleh pemerintah Kobar waktu itu bertempat di Desa Jemuat ini. Nah sekali ditekuni artinya cocok dengan hati nurani, alamnya, hidup tidak bersaing-saingan kayak orang. Nah inilah yang bikin betah Pak. Satu yang pertama saya ini kan hobi memancing. Nah, yang kedua saya hobi ternak. Jadi itulah yang bikin betah. Jadi merasa damai Pak ya? Pak, dengan lingkungan. Iya. Bapak sekarang usia berapa Pak? Saya sekarang 62 Pak. 62, tapi Bapak terlihat masih seperti umur 50-an Pak. Karena tadi ya merasa damai di desa, tidak ada beban, mengurangi stres seperti itu ya. Kemudian selama Bapak mengabdi menjadi guru, apa yang menjadi tantangan Bapak ketika Bapak ingin anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar gitu Pak? Di desa yang istilahnya hampir sulit untuk mendapatkan buku aja sulit seperti itu Pak. Pengalaman Pak lah,
Saya dalam keadaan 36 tahun itu hanya setahun setengah tidak jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah terus. Kalau untuk anak-anak ini pengalaman saya 36 tahun itu Pak, terutama SD termasuk juga di Jemuat, masalah buku itu pada waktu itu sangat minim Pak. Sangat minim. Jangankan buku pelajaran. Koran aja tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk ke sini ya. Yang dapat itu paling kot kalau beli parang dari Pangkalan Bun, bungkus parang atau bungkus belacan bahasanya, itulah yang didapat. Itulah yang bisa dibaca anak-anak. Oh, itu yang dibaca ya? Pada waktu itu. Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah ada. Untuk anggaran buku-buku ini sudah dianggarkan. Nah, tapi pengalaman saya belakang aja. Masalah kurikulum ini kami terlalu kacau balau ini Pak. Belum kami melaksanakan ke-13 datang kurikulum lagi baru lagi menyesuaikan lagi. Nah, masalah buku itu pemerintah sudah becus, sudah bagus, saya lihat. Dari dinas itu sudah bagus. Kalau Bapak sebagai tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat di desa ini bagaimana Pak? Pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan? Kalau di sini Pak, kalau pendidikan itu orang-orang tua di sini sangat mendukung anak-anak itu. Oh iya. Bayangkan ini Pak, tamat SD, mereka dengan susah payah segalaan. SMP-nya itu kan di Kinane. Oh iya. Sekitar 5 kilo, 4 kilo jalan kaki. Dengan susah jual tanah, belikan anak Honda. Sampai sebegitu ya Pak ya? Sampai untuk segitu. Transport anak ini? Iya, anak ini. Iya. Karena masih dulu sebelum ada jalan darat, mereka tuh Pak berkalotok, bakat tinting masa kita. Ke Kina itu. Ke Kina itu, yang sekitar 20 menit tadi kita 20 menit itu. Naik itu. Orang tua menyiapkan dengan bayar minyak. Penumpangannya 1 hari 1 liter Pak bensin. Setiap hari itu seperti itu? Setiap hari. Nah, kami dengan kepala sekolah itu bikin perjanjian Pak. 2 kepala sekolahnya, kepala sekolah SMP itu karena dia asli orang Kina, dia cukup tanggap. Cukup bagus. Kami sebagai orang tua murid, kalau air dalam, air banjir, anak kami tidak sekolah Pak. Betul. Karena resikonya besar. Yang pertama itu mereka kepala sekolah, rekan-rekan guru SMP itu ACC Pak. Yang kedua kalau hari hujan atau cuaca tidak bersahabat bahasa kami, itu tidak sekolah anak-anak kami Pak. Yang berbahaya Pak itu, karena melewati riam-riam tadi. Betul Pak. Jadi kalau di dalam ini mereka tuh anak, artinya orang tua untuk menyekolahkan anak, bahkan yang dari Kina itu atau yang dari Jawa, dari Jemuat ini ada yang kuliah ke Jawa Pak. Ada ya? Ada Pak. Oh iya. Hanya ketindaklanjutannya ini mereka kurang tamat, umpamanya sudah sekolah, tamat bidan, tamat perawat, sudah ngabdi, tapi ikut tes gugur. Maksudnya mau jadi ASN di desanya sendiri itu pun sulit seperti itu. Pak, betul. Mengangkat yang lain, sementara umpamanya di sini sudah mengabdi, ikut tes gugur karena banyak saingan. Saran saya jika soleh dengan dapat tuh kita gunakan, fungsikan, prioritaskan dulu putra daerah. Putra daerah ini supaya semangat orang tua, artinya ini lebih bersemangat. Nah, ini kami ada beberapa tamatan perguruan. Ada yang bekerja di sawit, ikut tes, tidak lulus. Nah, ngangkat guru agama yang dari jauh. Akhirnya guru itu bayar ikut tes. Sudah ikut tes, lulus, dia pulang kampung. Nah, berkat pamannya putra daerah yang terangkat itu kan kami enak. Dia mau lari kemana? Karena dia akan membangun daerah ya. Betul. Jadi, orang tua di sini sudah peduli dengan pendidikan anak-anak. Bersusah payah mencari biaya sampai menjual tanah, menjual kebun dan lain-lain untuk anaknya dapat sekolah sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi misalnya kuliah. Tetapi permasalahannya adalah hampir banyak kan putra daerah ini yang tidak terfasilitasi di dalam mencari pekerjaan. Betul Pak, betul. Ya, terutama menjadi ASN di tempatnya sendiri karena tersandung ataupun terganjal masalah tes penerimaan itu. Tes, betul Pak. Padahal ketika seorang putra daerah itu bisa bekerja di tempatnya, dia pasti akan tinggal di tempat itu Pak ya. Misalnya di Jemuat ini ada putra daerah yang ingin bekerja, dia pasti tinggalnya betah di sini karena betul, ini Pak, betul. Rumah tempat dia besar. Ini kira-kira harapan Bapak sebagai tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat melihat ini dan ingin pesan lah kepada pemangku kebijakan kira-kira untuk mengatasi hal permasalahan seperti ini. Mungkin ada solusi ya dari Bapak, gimana Pak? Saya sedikit berkisah pengalaman Pak lah. Pengalaman ini menyangkut dengan ini, dengan yang ini nih. Kami angkatan 8687 itu Pak, khususnya Kobar itu kekurangan guru Pak. Nah, itu saya katakan bagus, sangat-sangat bagus bahkan. Nah,
pada waktu itu pemerintah daerah Kobar itu Pak turun ke desa-desa mencari orang-orang yang tamatan SPG pada waktu itu, dipekerjakan. Asli desa itu? Yang asli. Oh, iya. Bahkan ada dicari mereka, didatangi. Padahal pada waktu itu perjalanan susah. Iya. Bahkan kalau ada desa, di desa pemanya tamatan SPG. Iya. Ada 7 orang, suruh turun Pak. Iya. Melamar, diangkat. Karena gurunya sangat kurang. Nah, alangkah baiknya saya untuk ke depan itu kan, apa yang Bapak katakan, alangkah baiknya kalau ada putra daerah sesuai doa pendidikannya. Artinya abdikanlah. Diprioritaskan agar menjadi abdi masyarakat di desanya sendiri. Contohnya seperti di SDN Kina itu. Karena guru-gurunya orang di situ. Jadi mereka mau lari kemana? Libur kemana? Betah aja dia di situ. Karena di SD itu yang saya pimpin itu kan gurunya sekitar 45 itu putra daerah Pak. Nah ketimbang-timbang pemanya SDN yang lain saya tidak terbutuhkan satu persatu. Kapan perlu kelemahan dari guru itu kebanyakan itu bukan buka kasus, ini pengalaman guru-guru tuh karena dia anak istri di daerah lain, di kampung lain. Libur suka nambah, mendului libur, itu kan tidak bisa terbantahi Pak. Walaupun berapa mereka istilahnya mendisiplinkannya, tidak terdisiplinkan mereka. Itu titik lemahnya. Jadi pesan saya ke Pak pemangku kebijakan dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat, angkatlah kami orang-orang desa itu sesuai doa jenjang pendidikan. Kalau umpamanya dia guru agama, letakkanlah guru agama. Jangan ngambil daerah lain. Memang saya tidak menolaknya. Artinya kita Indonesia. Betul. Tapi angkatlah karena orang tua mereka tuh sampai itu utang tersambut bahasa Dayak kami sini menyekolahkan anak ini. Akhir-akhirnya begawi di sawit. Nah ini nantinya mengurangi aspirasi atau dukungan orang tua ini untuk menyekolahkan anak. Betul. Karena katanya tamat guru paling kuat kerja sawit. Kalau kerja sawit buat apa sekolah? Ngapain juga jual-jual tanah kemarin buat apa jual tanah? Nah jadi ini saya bagi kata sembilan tadi yang pemangku kebijakan itu tolonglah artinya disortir pendapat ini. Semoga ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan terutama tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat agar aspirasi dari masyarakat terutama di daerah yang terpencil, tertinggal 3T lah, termasuk di daerah Desa Jemuat ini bisa didengarkan ya. Oke, kita berlanjut ke topik yang lain. Nah, Bapak ini kan seorang tokoh masyarakat ya di sini. Yang saya dengar juga tempat Bapak sering dikunjungi oleh tamu-tamu ya Pak ya. Betul. Baik dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga sering bertamu seperti ke rumah Bapak. Artinya Bapak ini cukup banyak dikenal Pak ya oleh orang-orang penting lah. Betul Pak. Di pejabat-pejabat lah istilahnya. Ini seperti apa Pak cerita awalnya tuh kenapa Bapak bisa tempat Bapak yang menjadi tujuan mereka ini? Padahal kan banyak rumah masyarakat yang lain. Kenapa ceritanya Pak? Saya di sini ini kemungkinan yang bisa menjawabnya kira-kira tuh yang di atas saja Tuhan ya Pak. Oh iya. Karena kalau saya umpamanya kalau ke Jemuat nginap di rumah Bapak ya, saya kan nggak tawarkan. Tapi mereka tuh baik yang dari Palangkaraya itu beberapa kali waktu tim pelombak desa itu menuju ke sini. Saya sebagai orang Islam syukur alhamdulillah. Artinya saya terima. Artinya banyak teman, banyak sahabat. Termasuk kami juga ya. Kita nggak saya baru pertama kali ke Jemuat ini. Tadi mendengarkan juga dari orang-orang di Kina ke tempat Pak Ridwan katanya. Sehingga kami langsung menuju ke sini dan kita tadi sudah disuguhi juga makanan. Luar biasa. Baru sampai kita sudah disuguhi makanan. Luar biasa keramah tamahan beliau ini ya. Oke. Kemudian Pak, terkait dengan pembangunan di desa ini. Bapak sebagai tokoh masyarakat, apa yang Bapak lihat atau yang Bapak inginkan ke depan terkait dengan desa Jemuat ini? Apakah hanya berhenti sampai di sini saja atau Bapak masih punya impian lah ke depan terkait dengan desa Jemuat ini? Ya mungkin yang bisa disampaikan lah kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu lah pembangunan di sini. Silakan Pak. Sebenarnya Pak kalau pembangunan ini kan sudah ada yang ngelolanya, ada natur. Bantuan tuh dari kabupaten, provinsi ini kita artinya sudah cukup banyak. Tapi kemampuan orang desa itu tidak mampu mengelola Pak. Satu, alasannya kan untuk memasarkan.
Nah, ini kan jalan baru dibikin. Oh, ya. Akses jalan Pak ya? Akses jalan. Nah, yang keduanya bantuan dari pemerintah daerah itu Pak cukup banyak. Hanya tata kelolanya salah. Ya. Ada bantuan babi, ikan, tanaman durian. Iya. Pokoknya macam-macam. Program-program pemerintah kabupaten ya? Banyak Pak, sampai provinsi itu. Nanya yang saya lihat, yang berhasil itu adalah sapi Pak. Sapi ya? Sapi. Iya. Nah sapi ini ada masalahnya ini pengguliran kepenitiannya. Tapi sapi ini tuh berhasil Pak. Mereka bisa beli ketinting anak sekolah jual sapi. Iya. Jadi program yang baik itu untuk Desa Jemuat itu adalah sapi. Ternak sapi? Sapi Pak. Ya. Saya sudah merasakan, artinya itu melihat selama 36 tahun di sini, itu sapi. Sapi ya? Sapi bagus Pak. Dari sekian ayam, babi, ikan, enggak. Kalau sudah sapi, bagus. Ya, nah bagus desa ya. kami Pak, cukup aman, cukup bersih. Bapak melihat sendiri. Betul, iya. Desa kami tidak boleh babi berkeliaran, bahasa Dayak kami. Iya. Sapi tidak boleh berkeliaran. Iya. Kami dalam hal kebersihan lingkungan kami taat. Taat ya? Contoh kalau ada babi yang lepas, kasih tahu ke orang siapa pemiliknya. Iya. Beri peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tumbak saja bahasa Dayak kita. Oh, jadi tanpa pemilik lah ceritanya ini ya. Jadi kalau seandainya dia mau naik ke mantir kepuluhan, istilah ke hakim ke jaksa ke tingkat jenjang lebih tinggi, itu mantul Pak. Tidak bisa. Karena sudah ada undang-undangnya, undang-undang tidak tertulis ya pasal ayat sekian nggak ada. Betul. Nah, tapi masyarakat kami di Jemuat ini taat akan itu Pak. Taat akan itu. Makanya Bapak lihat aja kalau memang ada itu, depan itu ada kandang babi, tapi di kandang di belakang ada. Nggak boleh mereka berkeliaran. Kalau berkeliaran selesai 3 hari. Bisa dipanggang mangsa. Betul. Kalau berarti desa ini tuh karena yang saya tahu juga sering menjadi tujuan ini Pak ya, tujuan orang-orang wisata Pak ya, karena kalau di sana itu ada kayak jeram gitu ya Pak ya. Betul Pak ya? Betul. Apakah itu bisa menambah penghasilan desa ini Pak terkait dengan wisata itu Pak? Mungkin bisa diceritakan. Nah ini hambatan ini Pak jalan. Jalan ya? Betul. Kami punya Leminding. Iya. Punya tempat-tempat wisata itu tidak kalah dengan Pulau Jawa Pak. Arung jeram mantap punya kami. Tapi kami ini aset jalan. Aset jalan. Segala bukit Gunung Maria, segala Mengkubu Mengkasu bukitnya banyak kami. Tapi karena jalan ini Pak yang jadi hambatan kami. Kenapa ceritaan jalan ini Pak? Nggak bisa Pak ya dibangun itu Pak? Jalan ini. Sebenarnya jikanya ada orang-orang yang yang bertanggung jawab atau mau menanamkan modal. Kami ini kalau mendatangi wisata tuh sebenarnya untuk menjual tempat-tempat wisata tuh banyak Pak, tapi belum terkelola dengan baik. Terutama hambatannya jalan. Itu. Sayang Pak ya. Sebenarnya bisa jadi aset pendapatan asli desa untuk ini di samping perkebunan. Kalau mata pencaharian masyarakat di sini saya lihat juga masih banyak yang ini Pak ya, padi itu Pak. Betul ya? Berladang ya? Berladang. Jadi masyarakat ini memang masih berladang di sini Pak. Di sini umumnya Pak berladang. Berladang ya. Termasuk saya juga berladang. Berladang. Padi itu ya? Padi Pak. Jadi ada padi darat, ada padi sawah. Bahkan padi kami itu ada yang mencapai sekitar 25.000 atau 30 sekilonya Pak. Sekilonya? Itu dibungkus dengan karungan baik. Padinya itu ada yang dikelola oleh kepala desa Pak. Itu yang membelinya orang-orang pejabat dari Tanjung Lingga Pak. Karena mereka kemungkinan kadar gulanya kira-kira maksud saya. Jadi mereka itu didrop oleh Pak Camat, Pak Bupati membelikan orang luar nih Pak. Gitu. Karena kualitas barasnya kan terjamin ya. Tapi tidak ada memang yang pengemasan yang secara lebih profesional gitu ya. Misalnya dibungkus, kemudian ada mereknya, beras asli Lamandau atau apa gitu Pak dari desa ini atau? Ada Pak. Tapi kami kan menggunakan tangan orang yang kedua, ketiga. Tidak dikelola oleh arti masyarakat oleh itu. Masyarakat di sini. Jika ada nih alangkah baiknya kan diberikan penyuluhan ataupun dikirim ke daerah mana yang bisa melukis menggambar umpamanya tempat-tempat wisata. Karungnya itu. Barulah ini buat tuliskan. Memang sudah bertulis saja Pak karungnya di Jemuat. Hasil
pribumi desa Jemaat. Oh. Dalam hal beladang ini Pak, orang di sini tetap beladang karena selera mereka ini kecuali oleh terpaksa aja beras laut Pak. Karena rasanya sudah sangat jauh. Sangat jauh Pak. Karena kalau hitungan yang saya pegawai atau tidak pegawai ini, karena segala sesuatunya tentang upah, sebenarnya antara beli beras dengan beladang itu mendingan beli beras. Oh. Lebih irit. Tapi beras kota itu bahasa kami orang Dayak ini tidak cocok, sudah kaliur kami. Dengan rasa kita rasanya, sudah ini ya. Kami ini kan suka yang artinya yang asli lah. Yang asli anunya nih. Berarti semua di sini itu hasil dari sini Pak ya, beras dari alam, kemudian tadi yang ikan yang kita makan juga hasil dari sungai. Kemudian juga mungkin sayur-sayuran juga diambil dari alam juga, seperti itu. Ya. Jadi kiat-kiat Bapak sebagai seorang tokoh masyarakat gitu ya, tetua yang ada di desa ini agar alam ini tetap bisa bertahan lah sampai ke anak cucu kita itu nanti bagaimana Pak kiat-kiatnya Pak? Kami Pak gini, kalau habis beladang itu mereka tanam Pak. Jadi kalau seandainya tahun ini ada tanaminya garu, atau tanaminya karet. Kemudian mungkin yang terakhir ya, kira-kira harapan Bapak ke depan sebagai seorang tokoh masyarakat yang ada di desa ini, apa Pak yang paling mendesak yang harus dilakukan untuk kesejahteraan desa ini Pak? Kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun pemerintah desa lah bekerja sama, itu yang paling mendesak untuk kemajuan desa ini apa Pak? Kami berharap banyak itu Pak. Satu, penerangan. PLN Pak. Kedua, sinyal. Maksud saya seperti Telkomsel Pak. Provider internet ya. Internet. Nah jadi dua itu Pak yang bikin kami ketinggalan. Kami kapan perlu panggilan waktu masih aktif jadi guru tuh. Panggilan besok datangnya 3 hari yang akan lewat gitu ya. Sudah lewat pula itu lewat. Ininya. Nah dengan tidak adanya internet ini anak-anak kami juga Pak. Betul. Ketinggalan. Informasi ketinggalan semua. Ya betul Pak. Jadi harapan ke depan kepada pemerintah daerah maupun provinsi bahkan pusat, tolong pemeratakan masalah penerangan, masalah internetnya. Tapi Bupati kami Hendra ini pernah juga kemarin mengusulkan PLN. Masuk desa itu harus merata Pak. Merata semua ya desa. Sudah diajukan mantan Bupati Pak Hendra itu sudah ke pusat Pak. Mereka sangat mendukung karena kami ini ada rumah yang tidak ada penerangan Pak. Jadi orang-orang tertentu aja yang dapat ini, yang ada modal-modal. Yang modal-modal pakai generator ataupun yang PLTS seperti itu. Kalau enggak ya udah gelap gulita aja. Rumahnya. Kalau jalan kami tidak kalah dengan kota. Kami di jalan itu ada memang dianggarkan dari pemerintah untuk desa penerangan. Rumah kami tidak kalah jam 6 itu kami sudah hidup semalam-malaman. Nah, tapi dalam aset rumah tangga kurang, dalam aset umpamanya anak-anak kami untuk mengajar mencari segala kekurang. Apa informasi ini kami yang hambatan. WiFi ini sangat lemah. Satu ya tergantung dengan cuaca. Kedua dengan akinya. Dengan akinya. Kalau segala sesuatunya diongkosi dengan bensin, dengan solar kan Pak bangkrut Pak. Jadi itu yang mendesak Pak ya. Jadi penerangan dan akses internet. Agar pasti maju Pak ya. Apa desa ini anak-anak lebih pintar Pak. Gitu ya. Karena kalau gelap ini anak-anak udah pengen tidur aja gitu kalau malam nggak ada ini. Ini Pak sedikit kalau malam-malam karena saya nih ada internet di rumah ini kalau di depan itu ramai. Jadi paling tidak Bapak menyediakan lah ya, ada lah untuk membantu masyarakat sebelum ada ini ya. Jadi saya itu ada rekanan dari Sampit yang mendirikan WiFi ini, saya tidak bermodal. Dia bikin dengan vouchernya cukup, saya katakan murah meriah. 1 jam itu hanya 5.000 Pak. 2 jam hanya 10.000. 3 jam itu hanya 15.000 Pak. Dia main aja WiFi di rumah ini. Kalau istri tidak repot kami hidangkan seperti ini. Ada kopi, ada teh kami hidangkan. Sangat baik Bapak ini. Jadi di tengah rumah ini guru-guru ataupun orang kampung kita tidak membedakan. Ini
orang ini enggak. Iya, yang penting umat Tuhan. Betul. Iya, terima kasih Pak. Iya, demikian ya teman-teman bincang-bincang singkat kami dengan Pak Ridwan, salah satu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang bertempat tinggal di Desa Jemuat, Kabupaten Lamandau di Kecamatan Batangkawa ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi bisa didengarkan oleh para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi agar dapat menambah kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Desa Jemuat ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Bapak selalu diberi kelimpahan keberkahan dari Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan Bapak. Amin, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.